Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, memasuki bulan Rajab banyak sekali yang menganjurkan ibadah di bulan Rajab. Tapi ada juga yang mengatakan bid'ah amalan khusus di bulan Rajab. Mana yang benar Ustadz? Mohon dalilnya. Jadi di awal Rajab tuh berseliweran di medsos. Ada yang menganjurkan ibadah. Tapi ada juga yang enggak ada itu ibadah khusus di bulan Rajab. Nah, yuk kita telaah secara jernih ya. Jangan pakai emosi tapi pakai ilmu. Pertama, kita akui bahwa Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan. Inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Di At-Taubah 36 dikatakan jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 yang tercatat dalam kitab Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu arba'atun hurumun. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat dosa di 4 bulan yang dimuliakan itu. Apa 4 bulan yang dimuliakan itu? Ya, minha arba'atun hurum di dalam hadis Bukhari. 4 bulan yang dimuliakan itu salasatun mutawaliyatun. 3 itu beriringan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu kan mutawaliyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu wa Rajabun mudharral ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Yaitu Rajab yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Apa bulan yang ada di Jumadil Akhir dan Sya'ban? Yaitu Rajab. Jadi kita akui bahwa bulan Rajab itu salah satu arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Clear itu ya? Jelas ya? Ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah 36 dan hadis riwayat Imam Bukhari. Oke? Nah, sekarang kita membahas khusus yang Rajab. Saudara-saudaraku tercinta, memang berkaitan dengan Rajab ini ada sejumlah hadis yang dhaif dan maudhu. Inna fil jannati nahron. Ada keterangan yang mengatakan di surga itu ada satu sungai yuqalu lahu Rajab, diberi nama Rajab. Asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asal. Sungai itu lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Man shoma min Rajabin yauman saqahullahu min dzalika nahr. Siapa yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka Allah akan berikan minuman dari sungai itu. Ya. Sehingga ada anjuran khususon puasa Rajab. Ternyata ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Ibnul Jauzi dalam bukunya Al-Ilal wal Muntahanah wal Muntanahiyah menyebutkan bahwa ini adalah hadis maudhu, majhul ya, tidak dikenal. Jadi ini hadis nggak bisa dipakai karena kategorinya hadis dhaif. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di surga itu ada satu sungai namanya Sungai Rajab, dan siapa yang puasa di bulan Rajab khususon nawaitunya teh puasa Rajab, maka dia akan diberi air dari sungai itu yang asyaddu bayadan minal laban. Dia lebih putih dari air susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Sayang hadisnya majhul, dhaif, nggak bisa dipakai. Tapi Ustadz, saya mah ada rutin Senin Kemis
di bulan apapun. Iya, nggak apa-apa. Di bulan Rajab, Anda Senin Kemis, Anda saum Daud, Anda saum pertengahan bulan, itu mah suatu yang dibolehkan. Ini mah khususon, saya puasa Rajab. Nggak ada dalilnya. Khususon puasa Rajab gitu. Yang ada puasa-puasa yang maklum, yang kita ketahui. Ya, puasa-puasa yang sudah jelas gitu. Di bulan Rajab ini Senin Kemis, silahkan. Daud, silahkan. Pertengahan bulan 13, 14, 15, silahkan. Itu mah namanya saum yang maklum. Sama seperti halnya di bulan-bulan. Tapi mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu hadisnya dhaif. Kemudian ada lagi hadis yang parah banget. Ini hadis maudhu. Rajabun syahrun azimun. Nah, ini keterangan. Rajab itu bulan yang agung. Yudha'ifullahu fihil hasanat. Allah lipat gandakan kebaikan di bulan Rajab. Faman shoma yawman min Rajab faka'annama shoma sanatan. Siapa yang puasa Rajab satu hari, maka dia seperti Rajab, seperti puasa dalam satu tahun. Wa man shoma minhu sab'ata ayyam. Siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab, ghuliqat anhu sab'atu abwabu jahannam. Maka ditutup, dikunci 7 pintu neraka. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyam. Siapa yang puasa 8 hari, futihalahu thamaniyatu abwabul jannah. Dibuka 8 pintu surga. Ya. Wa man shoma minhu asyra ayyam. Siapa yang puasa 10 hari, lam yas'alillahu illa a'tah. Maka semua doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Wa man shoma minhu khamsata asyrata yauman. Siapa yang puasa di bulan Rajab 15 hari, nada munadi fis sama. Nanti ada malaikat yang berteriak, memanggil dari langit. Qad ghafara laka ma madha. Sungguh seluruh dosa-dosamu diampuni. Ini sering dikutip dalam ceramah-ceramah di bulan Rajab. Sayang sekali, saudara-saudaraku tercinta, ini hadis riwayat Imam Tabrani yang tercatat di kitab Al-Mu'jamul Kabir, ya, dari jalur Uthman ibnu Madad Asy-Syaibani, dari Abdul Ghafur yaitu Ibnu Sa'id, dari Abdul Aziz bin Sa'id. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Imam Albani hadis maudhu. Hadis paling rendah itu maudhu, hadis palsu. Sehingga Imam Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah al-ahaditsidh dhaifah, kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kita ini confused ya. Jadi di satu sisi bulan Rajab itu agung, tapi banyak hadis dhaif yang menyertainya gitu. Ya. Nah, makanya kita kudu waspada. Kalau Anda bertanya, ini teh ada yang bilang kudu ibadah itu ibadah ini, tapi ada yang bilang nggak ada dalilnya. Iya, kalau saya boleh berkomentar, saya kutip beberapa statement para ulama. Ustadz Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, mengatakan setiap hadis yang membicarakan puasa di bulan Rajab, sholat khususon di bulan Rajab, ya, itu berdasarkan hadis yang dusta, berdasarkan hadis yang palsu, ya, hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan hadis yang membicarakan tentang kekhususan sholat, kekhususan puasa, ya, itu merupakan keterangan-keterangan yang tidak berdasar. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ya, jelas di sini bahwa memang kita harus waspada dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan keutamaan Rajab. Tentu pertanyaan Anda adalah, nih pertanyaannya ya, terus bagaimana itu tentang status bahwa Rajab itu bulan agung? Nah, itu menunjukkan bahwa
pahala di bulan Rajab, apapun itu Allah beri keistimewaan seperti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau Anda baca lagi ayat yang tadi saya sampaikan, bahwa fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan banyak berbuat dosa di bulan itu. Jadi kita sepakati bulan Rajab itu bulan Arba'atun Hurum. Tapi dalil-dalil yang berkaitan dengan bulan Rajab, apalagi ada yang namanya sholat raghaib. Mungkin teman-teman mendengar, apa itu sholat raghaib? Sholat yang dilakukan antara maghrib dan isya. Terus siang harinya itu kemisnya kudu puasa gitu ya. Kan sebenarnya kalau kita niatnya puasa kemis yang apa-apa kan gitu. Dan dianjurkan puasa Senin, puasa Kemis. Enggak, ini mah puasa Kemis di bulan Rajab karena malamnya ya, malam Jumatnya akan melakukan sholat raghaib di minggu pertama itu. Yaitu dengan cara sholatnya 12 rakaat. Setiap rakaat membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Al-Ikhlas 12 kali. Nah, ini namanya sholat raghaib. Ya, sholat raghaib itu sholat yang dilakukan di minggu Jumat pertama di bulan Rajab, hari Kemisnya puasa, malamnya sholat 12 rakaat. Caranya, setiap rakaat baca Al-Qadar 3 kali, baca Al-Ikhlas 12 kali. Saudara-saudaraku tercinta, ini tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan ini. Imam At-Turtusi mengatakan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi melakukan hal ini. Dan terungkap bahwa ini perilaku dilakukan, ibadah ini, bid'ah ini dilakukan 480 tahun setelah Rasulullah wafat. Dilakukan di Baitul Maqdis oleh sekelompok orang yang kemudian dianggap sebagai ibadah di bulan Rajab. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Sholat raghaib itu sama sekali tidak ada dasarnya. Karena itu dilakukan oleh sekelompok orang 480 tahun setelah Rasulullah wafat. Sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in enggak melakukan hal ini. Entah kenapa kemudian banyak sekali anjuran untuk sholat raghaib nanti di minggu pertama di bulan Rajab. Padahal sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya, itu tidak ada keterangannya. Sok kita belajar bareng saja, telaah bareng ya. Jadi kita ini sepakat bahwa Rajab itu Arba'atun Hurum, bulan yang dimuliakan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi gimana tuh? Sok yuk di bulan Rajab ini kita tingkatkan amalan-amalan yang memang ada contohnya dari Nabi. Kalau Anda mau sholat, sok sholat tahajud. Ya, kalau Anda mau sholat, sok sholat duha yang lebih rajin. Biasanya tahajud seminggu 2 kali, sok atau sekarang di bulan Rajab mah tiap malam begitu. Ya, biasanya saya tidak pernah saum Senin Kamis, di bulan Rajab mah saum Senin Kamis gitu. Biasanya Anda sudah saum Senin Kemis, di Rajab mah ditambah dengan pertengahan bulan. Jadi intinya tingkatkan ibadah-ibadah yang memang sudah ada keterangannya. Dan tidak perlu menambahkan sholat-sholat tertentu, puasa-puasa tertentu. Semua dalil ya, yang kalau kita lihat dari kitab-kitab yang mu'tamad, itu rata-rata para ulama hadis mengatakan nggak ada satupun dalil tentang sholat Rajab, sholat raghaib, puasa Rajab yang khusus itu yang sahih. Bahkan Imam Albani memasukkan hadis-hadisnya itu dalam al-maudu'at, hadis-hadis yang palsu yang tidak berdasar. Sekali lagi saya katakan begini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mari kita belajar, mari kita telaah, bukan dengan emosi tapi dengan logika-logika ilmiah supaya tidak jadi pertengkaran ya. Pakai logika-logika ilmiah, buka pikiran hati, pikiran kita, tingkatkan daya kritis kita ya.
gitu. Jangan gini, jangan ada kata guru saya, jangan begitu ya. Semua orang itu harus kritis sekalipun dari guru. Ya, saya menyampaikan ini, Anda juga kudu kritis. Sok Anda baca lagi yang serius. Ya, ngomong gitunya sok baca. Baca kitab-kitabnya supaya kita bisa belajar secara benar, secara proporsional gitu. Karena walau bagaimanapun ilmu itu harus teruji, harus terukur. Ada pakemnya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu mustalahul hadisnya. Jadi bukan sekedar ngutip, apalagi Anda hanya mempercayai apa yang ada di medsos, ya. Kadang kita mah TikTok jadi rujukan. Menurut TikTok apa? Menurut TikTok atuh, ya gitu. Nah, jadi kita kudu banyak belajar secara serius. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman yang berbeda. Yuk, kita utamakan ukhuwah Islamiyah. Lalu kita buka pikiran kita, discuss ya. Kita diskusi, kita musyawarah dalam kebenaran dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh persaudaraan, dan tidak saling memaki tetapi saling mengkritisi. Karena dua hal yang beda. Memaki dan mengkritisi itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau mengkritisi itu keilmuan. Kalau memaki, menghina-hina gitu loh. Jadi kalau saya bilang hadisnya dhaif kan bukan memaki, tapi secara keilmuan hadis kesimpulannya begitu. Ya. Kalau ada dokter mengatakan ibu tuh kena kanker, kan bukan menghina ibu, tapi menyimpulkan, ya gitu ya. Nah, kalau saya bilang bahwa hadis ini dhaif, kan bukan menghinakan, tetapi hasil ilmiahnya menyimpulkan, kan begitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yuk bangun ukhuwah, bangun persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Itu nomor satu. Bahwa ada perbedaan, sok buka pikiran kita, buka hati kita, duduk bersama menelaah, tidak saling menyalahkan, ya, tidak saling menghina, tapi mari kita temukan kebenaran. Kan itu akhlaknya harusnya. Wallahu a'lam bishawab, saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa saya bahas ya. Semoga Allah selalu menyertai kita, membimbing hati kita untuk meraih kebenaran.